Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu la syarika lahu jalla fi'ulah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah, wa kashafa Allahu ta'ala bihil ghummah, wa jahada fi sabili rabbih haqqal jihad hatta atahu min rabbihil yaqin, wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik, fajazahu Allahu khairan ma jaza nabiyyan 'an qaumihi wa rasulan 'an ummatihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita kali ini kita ingin melanjutkan pembahasan kita tentang kaidah tasawuf. Kemarin kita bahas kaidah tasawuf itu dari tulisan Dr. Mu'ad Said Hawa. Beliau ringkaskan dari kitab para ulama terdahulu. Hari ini kita insyaallah akan bahas kaidah-kaidah itu dengan karangan Syekh Ahmad Az-Zarruq. Beliau ulama Maghrib madhab Maliki, tapi termasuk ulama yang sangat kompeten dalam bidang tasawuf atau tazkiyah. Bahkan beliau di dalam kitabnya yang akan kita kaji ini tentang kaidah-kaidah tasawuf, beliau ingin menekankan bahwa yang namanya tasawuf yang benar, atau kita pakai istilah tasawufnya ahli sunnah, adalah tasawuf yang mengikuti aturan akidah dan fikih menurut pendapat para ulama. Maka kalau ada orang yang belajar tasawuf tapi akidah dan fikihnya tanpa wawasan, nah ini keliru. Begitu juga orang yang belajar akidah dan fikih tapi tanpa tasawuf. Perkataan yang dinisbatkan ke Imam Malik rahimahullahu ta'ala oleh ulama madhab Maliki dalam kitab mereka, maksudnya dinisbatkan itu, kalimat ini belum tentu dikatakan Imam Malik, tapi sudah masyhur disebarkan ulama madhab Maliki dalam kitab-kitab mereka, yaitu kalimat yang berbunyi man tasawwafa, barang siapa yang belajar tasawuf tanpa belajar fikih, maka dia akan sangat berpotensi untuk tazandaqo, maksudnya akan jatuh dalam sebuah kekafiran. Kenapa? Karena tasawufnya tidak punya patokan bimbingan akidah dan fikih yang benar. Sebaliknya, barang siapa yang tafaqqaha, ngaji fikih, maksudnya akidah dan fikih secara ilmu itu tanpa tasawuf, maka dia tidak akan berhasil mempraktekkan ilmunya, gitu ya. Dan barang siapa yang belajar akidah fikih ditambah tasawuf, maka dia akan sampai kepada hakikat. Kurang lebih begitu maknanya. Saya lupa ingat tentang kalimat itu. Jadi kita akan mulai dari muqaddimah beliau, Syekh Ahmad Zarruq. Tentunya nanti kita akan awali dengan biografi singkat saja beliau. Baru kita masuk ke kaidah satu persatu. Tentu nanti kalau nggak bisa saya bacakan satu persatu, maka nanti secara ringkas akan saya entah tuliskan di papan atau kita simpulkan. Nah, itu untuk mempermudah cara belajar kita. Yang pertama akan saya bacakan dari naskah yang saya ada di tempat saya tentang beliau, penulis yang kitab yang judulnya Qawaidut Tasawuf. Masyhurnya judul buku ini ya kaidah-kaidah tasawuf. Saya tambahkan ahli sunnahnya karena apa? Karena hari ini istilah tasawuf itu kemudian menjadi sangat asing, bahkan membawa konotasi yang negatif, elek gitu loh. Wong sufi itu sing
senengnya joget-joget. Sufi itu yang kemudian laki-laki perempuan campur aduk. Sufi itu sing malah ora salat. Sehingga ya sudahlah kita tambahkan tasawuf ahli sunnah gitu. Maksudnya bukan tasawuf yang menyimpang seperti itu. Lah beliau ini namanya Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Fasi. Kunyahnya Abul Abbas. Beliau lakopnya Zarruq atau Zuruk karena bapaknya katanya matanya itu biru. Biru itu dalam bahasa Arab azraq. Ini umum ya. Orang-orang yang tinggal di daerah Maghrib, daerah Jazair, Maroko, Tunis, kemudian Andalus dulu yang sekarang kita kenal sebagai negara Spanyol, kan memang matanya biru kan, orang Eropa. Lah karena matanya biru kemudian dijuluki sebagai Zarruq, kemudian beliau terkenal Syekh Ahmad Az-Zarruq. Beliau ini lahir hari Kamis tanggal 18 Muharram tahun 856. Panjenengan catat saja berarti ulama lahir tahun 856. Wafatnya beliau tahun 891. Kalau tadi lahirnya 856. Kalau ke 91 berarti berapa tahun? 56 nggih. 35 ya, 35 tahun. Berarti enggak panjang umur beliau ini. Masya Allah. Tapi yang jelas beliau ini ulama yang kemudian pakar di dalam bidangnya, terutama tasawuf yang tadi saya sampaikan. Coba kita baca muqaddimah, pendahuluan dari kitab yang beliau tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Wali As-Salih Al-Muhaqqiq Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Burnusi Al-Syahir Bizarruq Al-Fasi. Fas ini mantiqah, tempat beliau. Sekarang mungkin masuk negara bagian Maroko. Jadi tempat beliau, kampungnya namanya Fas. Makanya dinisbatkan Al-Fasi. Orang Maroko sana. Memang umumnya di sana mereka bermadhab Maliki. Qala afadallahu alaina min barakatihi wa barakati ilmihi bimannihi wa fadlihi. Kata beliau, alhamdulillahi kama yajibu li'azimi majdihi wa jalalihi wa salatu wa taslimu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du. Ini muqaddimah beliau mengucapkan pujian dan salawat. Wa ba'du fal qasdu bi hadzal mukhtasari wa fusulihi tamhidu qawaidi tasawufi wa usulihi. Pertama beliau ingin menyebutkan kaidah tasawuf dan pondasinya. Ini poin pertama. Tujuan beliau nulis ini, jadi di kitab ini ada 217 kaidah. Kalau kemarin kita ngaji berapa kaidah? 20 nggih? Ini berarti 10 kali lipatnya. 217 kaidah. Ada 15 bab ya. Bab pertama ada 12 kaidah. Kata beliau tujuannya pertama untuk membuat kaidah dan pondasinya ala wajhin, dalam bentuk yajma'u bainas syari'ati wal haqiqah, ingin mengumpulkan antara hakikat dengan syariat. Maksudnya ingin mengumpulkan antara pandangan tasawuf sebagai bentuk perasaan dengan panduan syariat sebagai bentuk aturan. Berarti antara aturan dengan perasaan seseorang itu tentu akan berbeda tentunya ya. Maksudnya tidak semua orang yang melaksanakan aturan itu punya rasa yang sama. Makanya ilmu tasawuf ini cenderung akan berbicara tentang perasaan hati. Bagaimana ketenangan itu datang karena syariat yang diamalkan. Syariat sholat, syariat puasa, syariat sedekah, syariat silaturahim.
Datanglah ketenangan itu menyebabkan orang menjadi istiqomah. Itulah ilmu tasawuf. Kata beliau wa yasilu al-usula wal fiqha bit tariqah, dan ingin mencapai akidah dan fikih dengan cara tazkiyah. Wa 'ala Allahi a'tamidu fi taysiri ma aradtu wa ilaihi astanidu fi tahqiqi ma qasadtu wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Selesai. Jadi intinya beliau ingin menyebutkan tujuan ya. Saya tulis ini tujuan penulis. Ini penting biar kita paham apa yang kita kaji berikutnya tidak akan lepas dari tujuan yang beliau ingin sampaikan. Pertama tentang kaidah dan pondasi ilmu tasawuf. Jadi ya tentu di sini kita akan cenderung bicara tentang kaidah dan pondasi dalam bentuk teori nggih. Adapun praktek kan masing-masing punya upaya untuk mempraktekkan sendiri-sendiri. Yang kedua, beliau ingin menggambarkan kaidah dan pondasi ini dalam bentuk kumpulan ilmu tasawuf dan juga panduan syariat. Jadi dalam bentuk rasa tasawufnya dan aturan syariat. Yang ketiga, beliau sampaikan wa yasila al-usula wa syariat bit tariqah, dan ingin mempraktekkan akidah dan fikih dengan cara tasawuf. Praktek. Maksudnya sampai kepada praktek ilmu akidah dan ilmu fikih. Praktek ilmu akidah, ilmu fikih dalam atau dengan thariqah. Thariqah itu ya cara dalam mengamalkan tasawuf, dengan tasawuf. Berarti di sini panjenengan akan temukan kaidah pondasi ilmu tasawuf. Yang kedua, beliau ingin benar-benar rasa tasawuf yang dirasakan seseorang itu tidak boleh keluar dengan aturan syariat. Tentu aturan syariat ini pasti iman dan juga Islam. Ya iman itu ya akidah yang benar, akidah sahihah. Ya Islam itu ya fikih. Fikih yang kita pelajari mulai dari toharoh, sholat, zakat dan seterusnya. Makanya kalau ada orang yang ngaku sebagai sufi tapi dia tidak ngikut salah satu madzhab akidah, ya pasti akan keliru. Tidak ikut salah satu madzhab fikih, pasti dia akan tersesat. Karena yang dijadikan patokan perasaan. Nah, nanti lama-lama ngaku-ngaku ngimpi ketemu sopo. Karena nggak punya patokan. Nah, kalau orang sudah punya patokan jelas, walaupun mimpi ditekani dajjal, ngaku-ngaku Tuhan ya mesti paham bahwa ini setan. Baru yang ketiga adalah praktek, karena ini memang tujuannya memang praktek tasawuf. Nggih, tapi praktek itu sumbernya dari ilmu akidah dan ilmu fikih. Nanti insya Allah kita lihat di kaidahnya bahwa apa dalil dari ilmu tasawuf ini yang menyebabkan para ulama punya perhatian khusus. Pembahasan tentang istilah ilmu tasawuf itu sudah muncul dari abad ke-4, sudah dipakai dari dulu. Cuman hari ini kemudian mengalami penyimpangan. Kalau panjenengan tanya apakah dalam Quran dan hadis ada nama tasawuf, Ustaz? Jawabannya tentu enggak ada. Adanya tazkiyah. Nggih, adanya tazkiyah di surat
Asy-Syams yang kita baca tadi, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Zakka itu bentuk masdarnya tazkiyah. Jadi yang ada dalam Quran tazkiyah. Tapi kenapa kok yang viral setelah itu tasawuf? Yaitu kersane Gusti Allah lah. Gampangane. Tidak kemudian di branding, tapi ya kersane Gusti Allah masyhurnya pakai dengan kalimat tasawuf. Pun saya ingin langsung masuk ke kaidahnya sambil saya bacakan apa yang beliau tulis di kitabnya ini. Kaidah yang pertama akan saya artikan dulu, baru nanti saya baca Arabnya. Kaidah yang pertama, nomor 1, pendapat pada sesuatu itu tergantung pada gambarannya. Oh iya Ustaz, ini filsafat. Jadi beliau itu ingin membahas ilmu tasawuf ini dari pondasi sing paling dasar. Apa itu? Tentang gambaran. Setahu kita tuh tasawuf itu apa? Kalau ngerti tasawuf itu wong joget-joget, orang ora salat, ngerjanine wis tekan apa? Hakikat dan lain sebagainya, tentu sikap dan pendapat kita, yo menurut yo tasawuf yo ngawur. Ya kayak gitu bukan Islam dan lain sebagainya. Maka pendapat dan sikap kita itu tergantung gambaran kita tentang sesuatu. Ini sebenarnya ilmu logika, tapi beliau taruh dalam kaidah pertama. Pun kaidah pertama ini tentang bagaimana beliau ngajak kita, ayo bareng-bareng kita belajar sakjane gambaran tasawuf yang benar itu seperti apa. Karena beliau di kitab ini sendiri bahkan mencela. Beliau bilang adapun kelompok tasawuf sing ngawur, sing edian, sing ora melu akidah dan fikih yang benar, maka tidak patut dan diikuti dan harusnya ditinggalkan. Ini perkataan beliau. Jadi waktu saya mengatakan bahwa ada tasawuf ahli sunnah, itu bukan saya ngarang, tapi ulama dari dulu itu sudah mengukuhkan bahwa karena terjadi penyimpangan, kita perlu buat ini loh, yang seharusnya dilakukan orang yang belajar tasawuf. Pertama itu berarti kita dituntut untuk mengawali pandangan tasawuf itu dengan memulainya dari pengertian, sehingga gambaran kita tentang tasawuf itu sesuai dengan hakikatnya. Yang kedua, sekarang tentang sebelum masuk kedua, saya ingin bacakan tulisan beliau dulu. Beliau bilang di kaidah pertama ini, al-kalamu fi syai' far'un an tasawwuri mahiyat. Ini judul, ini bukan perkataan beliau tapi dari judul yang mentahqiq buku ini. Beliau berkata, al-kalamu fi syai' far'u tasawwuri mahiyatihi wa faidatihi wa madatihi bi syu'urin dhihniyin muktasabin au badihiyyin liyurja' ilaihi fi afradi ma waqa'a alaihi raddan wa qabulan wa ta'silan wa tafsilan. Fayalzamu taqdimu dzalika 'alal khawdi fihi i'laman bihi wa tahdidan bihi wa ibaan limadatihi fafham. Maka pahamilah, coba sebelum kita masuk ke tasawuf yang lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu tasawuf. Lah nanti di kaidah kedua beliau akan memaparkan pandangan beliau tentang tasawuf. Kaidah kedua, gambaran sesungguhnya tentang tasawuf. Menurut beliau, tasawuf itu ungkapan dari masing-masing orang tentang pengalaman mereka mengamalkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu, kata beliau, akan kembali kepada satu kalimat, yaitu apa? Sidqu tawajjuhi ilallahi ta'ala. Jujurnya seseorang saat beribadah kepada Allah. Jujur enggak kita? Kita saat misalkan sholat, kalau di masjid jamaah bisa khusyuk, tapi saat pulang ke rumah bisa sekhusyuk itu enggak? Itu namanya jujur. Saat kita dilihat orang, mungkin kita bisa mengeluarkan uang sedekah sekian, tapi kalau enggak ada orang kemudian
pengemis datang ke rumah kita, bisa nggak kita ngasih hal yang serupa? Itu jujur. Berarti jujur beribadah kepada Allah, jujur ibadah. Ini penting lah. Nanti beliau kan ulama abad ke-9, itu kan sudah 500 tahun yang lalu kan. Lah ulama kontemporer hari ini memang untuk menggambarkan tasawuf, mereka menyebutkan bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang berbicara tentang keadaan hati dan bagaimana cara mensucikannya dengan amal soleh, baik dengan cara meninggalkan maksiat atau dengan melakukan ketaatan. Itu pengertian itu bisa panjenengan dapati bahkan dalam kitabnya Dr. Mu'ad Said Hawa, Syarah dari Mabahith al-Asliyah, Syarah Nadhoman Ibnu Banna As-Saraqusti, itu beliau mengemukakan pendapat itu dari ulama-ulama sebelumnya. Cuman ini saya fokus saja kepada apa yang disebutkan penulis, jujur dalam ibadah. Ya, jujur dalam ibadah itu tidak akan lepas dari satu, keadaan hati tentu yang bersih ya. Kemudian ya sudah, cara ibadah itu. Maka saat orang itu jujur, tentu dia akan menjaga hatinya tetap ikhlas. Saat dia jujur, tentu cara ibadahnya ya tetap sempurna. Bukan terus pas dilihat orang diupayakan, saat sendiri di rumah ya sekedarnya saja. Berarti tidak jujur. Ini penting ya. Ini mulai dari gambaran pengetahuan kita tentang apa itu tasawuf. Ya, tasawuf itu ini, bagaimana orang itu jujur beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang kedua. Dan ini berlaku sebenarnya kepada semua ilmu yang ingin kita pelajari. Maksudnya kita perlu ta'aruf dulu, perlu tahu, perlu ma'rifah. Kalau seandainya kita nggak tahu, cenderung kita tidak mau menerima. Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah dalam salah satu kitabnya sempat menyinggung tentang ma'rifatullah. Orang itu tidak mungkin taqarrub, mendekat kepada Allah kalau dia nggak tahu siapa Allah. Panjenengan nggak mungkin mau duduk sampingan sama orang yang tidak dikenal. Karena itu makrifat, pengetahuan, kenalan kita sama orang di samping kita itu penting biar kita mau mendekat. Begitu juga kepada Allah. Begitu juga saat mau ngaji tasawuf. Kalau kita sudah keliru pahamnya ya pasti sudah antipati duluan. Termasuk misalkan budaya kita, budaya masyarakat Jawa yang kalau panjenengan nggak tahu ya cenderung menolak. Misalkan kalau dalam filsafat Jawa, orang tua dulu sering mengajarkan beberapa ungkapan yang kemudian itu bisa dua kemungkinan. Ungkapan ini ora elok, tidak pantas, atau ungkapan ini amit-amit, maksudnya membawa sengsara. Contohnya saat orang tua bilang, nek ojo lungguh nang dhuwur bantal, nanti ndak udunen. Ya itu memang tidak membawa sial, tapi itu tidak pantas. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan orang tua dulu? Orang tua dulu pengen mengatakan bahwa bantal itu tempatnya kepala. Itu enggak pantas juga tempatnya kepala, kamu taruh bokongmu. Perkara nanti udun apa ora udun ya itu tergantung nanti dalam ilmu kedokteran diperiksa proteinnya berlebihan apa enggak. Itu kan udun itu kan karena protein yang berlebih, bisa jadi setiap kali sarapan makannya telur asin apalagi bisa udunen. Tapi nyatanya iya buktinya iya, yaitu doanya orang tua itu. Dongake sisan. Tapi itu ngajarin untuk kita adil, jangan dolim, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita nggak tahu itu ya setiap kali orang bilang jangan duduk di atas bantal nanti udunan gitu. Sopolas takhayul khurafat barang diwariskan. Bukan, itu ada nilai-nilai budi pekerti. Contohnya lagi misalkan kalau nyapu rumah biasanya buat anak-anak perempuan.
Kalau nyapu rumah itu harus bersih. Kenapa? Ndak suamine brewokan. Loh, brewokan kan rapopo yo nek brengos yo ada laki-laki yang lebih maco nek brengos. Atau nek brengos nek yo engko dicukur wae kan rampung. Bukan itu yang ingin ditanamkan orang tua kita dulu. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan calon istri, calon ibu rumah tangga itu harus tuntas ngurus rumah. Bersih-bersihnya ya di rumahnya diurus, suaminya ya dirawat, anaknya ya dididik. Bukan terus perkara nanti suaminya brewokan tinggal dicukur, bukan. Nah kalau itu tidak dipraktekkan kan ternyata banyak kejadian yang tidak pantas. Seharusnya seorang istri itu merasa profesi terbaiknya adalah ibu rumah tangga, ngelihat tetangganya berkarir terus merasa kecil hati. Akhirnya anak ora kerumat, bojone kaliren, rumahnya berantakan. Pas nangis yo gampang wae kayak HP wae lah main meneng gitu. Nggak mau ngerumat anaknya. Itu pesan orang tua bahasanya ya. Nek nyapu kudu resik. Ndak suamimu brewokan. Ada lagi ungkapan yang misal banyak, ungkapannya banyak sekali kan? Banyak sekali. Ada yang bilang kalau makan nasi nek mangan dientekke. Kenapa? Ndak pitike mati. Apa hubungannya? Lah nek segone turah kan malah dikei pitik kan? Ya malah sehat. Lah kok malah mati gimana? Itu sebenarnya ungkapan untuk anak-anak biar tidak mubazir. Karena kalau orang itu mubazir berarti dia tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti serakah. Kalau sudah serakah itu biasanya nanti kehilangan. Ya enggak? Kalau kufur nikmat nanti nikmatnya Allah cabut. Salah satu kehilangannya pitike mati. Itu ungkapan orang tua dulu ngajarin anak. Ini perkara-perkara yang tidak pantas. Kalau perkara-perkara yang membuat sengsara itu misalkan seperti ojo kagetan, ojo gumunan, terus ojo adigung, adigang, adiguna, ojo dumeh. Itu ungkapan yang ngajarin nilai budi pekerti kepada anak-anak turunan. Bahkan perkara sajen. Sajen itu kan dalam buku yang saya punya di rumah, tulisannya Bapak Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo, bicara tentang awal mula Islam masuk ke Nusantara. Sajen itu ya peninggalan agama tertua di Nusantara. Agamanya disebut Kapitayan sebelum Hindu Buddha itu datang. Sajen itu kan dari kalimat saji. Saji itu kan hidangan, makanan hidangan. Makanan hidangan itu biasanya diberikan ya upacara-upacara tertentu. Kalau dulu upacaranya menyembah roh yang tidak diketahui siapa. Cuman sekarang setelah dakwah Wali Songo semuanya nyembah Gusti Allah, semuanya la ilaha illallah. Tapi sajennya masih dilakoni. Ya kersane Wali Songo dulu kan yo ora apa-apa, sajen ora apa-apa, sing penting sing mbok sembah tetep Allah Subhanahu wa taala. Lah di sajen itu kan sebagai media, orang tua dulu ngajarkan kepada anak nilai-nilai yang baik. Biasanya di sajen itu ada beberapa kembang yang mesti ono, sama karo gedang, endok, kampung, itu mesti ada. Itu ada nilai-nilainya. Misalkan ada kembang kenongo, kembang mawar, kembang melati, kembang kandil, kuning, putih, biasanya ada. Karo endok, karo gedang, ya sama apa nanti sesuai kebutuhan nilai yang mau disampaikan. Satu saja yang saya ingin kasih contoh, misalkan kembang kenongo itu kan maksudnya itu kan kayak kroto boso ya, kayak singkatan gitu kan. Kenongo itu kan kenong ini, kenongono neng ojo ngono. Maksudnya kowe urip yo monggo terserah kamu, tapi nih aturannya Allah itu haram, ojo mbok langgar gitu loh. Itu nilai. Lah kita kalau masyarakat Jawa tidak tahu filsafat itu cenderung wis ki opo toh, ora penting gitu loh. Sama yang ingin saya sampaikan, saat kita nggak tahu ma'rifatullah, kita ngibadah ya males-malesan. Kita nggak tahu apa itu ilmu tasawuf, ya rasane wah ngopo to sinau tasawuf bareng kita ora ono gunane gitu. Seperti itu. Makanya penting kita kenalan. Makanya di kaidah-kaidah pertama ini beliau akan fokus mengenalkan apa itu tasawuf. Yang ketiga,
kaidah yang ingin beliau sampaikan adalah banyaknya definisi tasawuf. Tasawuf itu dalam lintas generasi para ulama punya pengertian yang berbeda. Imam Ghazali punya sendiri, Imam Ahmad Az-Zarruq punya sendiri, Imam Qushairi punya sendiri, Syekh Abdullah Al-Haddad punya sendiri, Dr. Mu'ad di kitabnya punya definisi tasawuf sendiri. Kata beliau, definisi yang banyak itu tidak masalah. Maksudnya karena definisi yang banyak itu tidak akan keluar dari satu hakikat yang sama. Misalkan kita bilang ini apa? Air putih. Ada yang bilang ki du putih, kuwi banyu bening. Ada yang bilang ki air mineral. Apa terus dengan ungkapan kita yang berbeda itu wujudnya beda? Air putih ya apa? Ya iki. Air bening ya ini. Air mineral ya ini air mineral. Maka definisi tasawuf dengan beda versi itu tidak masalah. Yang penting yang mereka maksudkan adalah hakikat yang sama. Kata nggih? Itu yang ketiga. Yang keempat, kaidah yang keempat yang ingin beliau sampaikan adalah tasawuf yang jujur itu adalah tasawuf yang sesuai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasawuf yang sesuai ridho Allah. Bagaimana ngukur Allah ridho atau enggak? Ini pembahasan penting. Ini masuk dalam pembahasan akidah. Maka saat orang ngaji tasawuf itu tidak akan lepas, yang mesti dikei ngerti akidah ki apa, yang mesti dikasih tahu fikih itu apa. Makanya orang kalau misalkan aku mengiso ngaji tasawuf tok nek kon ngaji akidah ra ngerti aku. Lho tasawuf sampean koyo piye? Kalau misalkan akidah enggak paham. Lah aku nek kon ngaji fikih aku ra iso, aku isone meng tasawuf gitu. Loh, terus tasawuf sampean ikutnya sapa? Ikut patokan fikihnya siapa? Khawatirnya keliru. Ini pembahasan tentang kasbun sama masyiah. Saya kasih catatan kecil di sini tentang kehendak dan juga ridho. Saya akan kasih simbol centang dan silang. Maksudnya centang itu berarti kehendak, silang berarti tidak kehendak. Ridho centang berarti ridho, silang berarti tidak ridho. Semua keadaan dalam dunia ini itu tidak akan lepas dari 4 hal. Yang pertama, Allah menghendaki itu terjadi, Allah meridhoinya. Contoh, misalkan pengajian seperti ini. Apa buktinya Allah menghendaki? Kedaden, sudah terjadi. Itu artinya Allah berkehendak. Apa maknanya Allah ridho? Ridho itu sama dengan Allah perintahkan, ada perintahnya. Apa yang Allah perintahkan berarti Allah ridho. Allah perintah kon ngaji, kon melu nang pengajian, dikasih fadilah barokah, dinaungi malaikat, dikasih sakinah, berarti Allah ridho. Ada yang Allah kehendaki tapi tidak Allah ridho. Apa contohnya? Kehendaki berarti terjadi. Orang sing maksiat. Sing maksiat ada enggak? Ada. Apakah kalau ada yang maksiat itu berarti Allah ridho? Ya enggak, karena Allah tidak suka dengan maksiat. Panjenengan lihat dalam Quran nggih. Saya carikan dalilnya biar panjenengan bisa kaji nanti di rumah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini di surat Shaffat ayat 91 kalau salah. Leres 91? Saya carikan dulu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun 96. Ayat Quran surat Shaffat ayat 96. Allah berfirman, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Sekarang seperti saya sekarang berdiri. Saya ini ciptaan Allah. Saat saya berdiri ini juga yang menciptakan Allah. Saya duduk, ya ini duduk ini juga yang diciptakan Allah. Apakah manusia saat melakukan sesuatu itu murni takdirnya Allah atau ada pilihan manusia?
Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, ini pembahasan akidah, semua perbuatan manusia itu pilihan manusia dan itu ciptaan Allah. Saat saya milih untuk megang botol ini pilihan saya, tapi ini juga kersane Gusti Allah. Orang yang datang majelis taklim itu pilihan dia, dan itulah Allah ciptakan untuk mereka. Orang yang maksiat, yaitu ya pilihan mereka maksiat, tapi maksiat itu juga Allah yang menciptakan. Jadi semua ini yang menciptakan Allah. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang tidak Allah ciptakan, berarti ada Tuhan selain Allah, gitu Kak? Ya enggak? Misalkan yang buat pentol ini Pak A, terus yang buat pentol ini Pak B. Kalau yang buat pentol ini bukan Pak A, ya, ini pentol yang buat Pak A, ini pentol yang buat orang lain. Berarti kan ada dua pembuat gitu loh. Ada dua pencipta. Maka dalam surat Shofat tadi ayat 96 Allah tekankan bahwa semua yang ada di alam semesta ini Allah yang buat, termasuk perbuatan itu Allah yang buat. Tapi bukan berarti orang bisa berargumen bahwa saya ini Allah ciptakan, termasuk saya suka sama sesama jenis, homo, gay, itu juga ciptaan Allah. Jadi kenapa kamu protes? Ya ini kan ciptaan Allah. Kamu katanya nyembah Tuhan kan? Ini ciptaan Tuhan. Enggak gitu. Tidak semua yang Allah ciptakan itu Allah ridhoi. Ada yang Allah ciptakan tapi tidak diridhoi. Panjenengan bisa lihat dalam Al-Quran saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kekafiran, wa in takfuru wala yarda li ibadihil kufur. Di surat Az-Zumar ayat 7. Tayyib. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian kafir, Allah enggak butuh kalian. Wala yarda li ibadihil kufra. Tetapi Allah tidak redha nek panjenengan kafir, Allah enggak redha. Tapi nek kowe kafir terserah kamu. Terserah kamu. Tapi nanti konsekuensi tanggung jawab nang akhirat. Lanjut, yang ketiga, ada yang tidak Allah kehendaki tapi Allah redhoi. Apa contohnya? Seperti orang-orang yang pelaku maksiat itu untuk melakukan ibadah. Pelaku maksiat yang tidak ibadah pun itu kan sudah terjadi. Tapi yang Allah ridhoi adalah saat mereka beribadah. Ini mungkin terlalu sulit karena nggak ada wujudnya. Saya kasih contoh yang lebih gampang. Allah kehendaki dan Allah ridhoi itu contohnya seperti sahabat Abu Bakar yang beriman. Sahabat Abu Bakar ada, Allah kehendaki. Dia beriman, Allah ridhoi. Yang Allah kehendaki tapi tidak Allah ridhoi adalah kafirnya Abu Jahal. Abu Jahal ada, kafir iya. Apakah kafirnya Allah ridho? Wala yarda li ibadihil kufr. Surat Az-Zumar tadi ayat 7. Ayat 7 atau ayat 8? Hah? Di sini ayat 7. Wala yarda li ibadihil kufr. Surat Az-Zumar. Contohnya yang tidak Allah kehendaki tapi Allah ridhoi adalah berimannya Abu Jahal, Abu Lahab. Orang-orang kafir itu kan ada toh, tapi mereka beriman kan tidak ada. Jadi tidak Allah kehendaki, tidak terjadi. Berimannya Fir'aun, kan Fir'aun akhirnya nggak beriman kan? Allah tidak kehendaki dia beriman. Tapi kalau beriman Allah redho, gitu loh. Ada lagi yang keempat, tidak Allah kehendaki dan tidak Allah ridhoi. Apa contohnya? Contohnya ini seperti para sahabat Abu Bakar, contohnya kafir. Abu Bakar yang kafir itu tidak terjadi, tidak Allah kehendaki.
Kalaupun nanti ada ya tidak Allah ridhoi, berarti tidak dikehendaki dan tidak diridhoi. Kafirnya Abu Bakar contohnya. Ini pembahasan tentang masyiah dalam kitab-kitab akidah, bahwa kehendak Allah itu pasti terjadi. Tapi kehendak itu sifatnya tidak memaksa. Manusia itu dikasih pilihan. Saat dikasih bakso dan mie ayam, panjenengan itu tidak terpaksa harus makan bakso, tapi punya pilihan. Aku senengnya mie ayam, tak pangan wae. Tapi makannya kita mie ayam itu Allah yang membuatnya, Allah yang menciptakan. Nah, ini masuk ke kaidah yang keempat tadi, yaitu tasawuf yang jujur itu sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ridha, yaitu apa yang Allah perintahkan. Tidak semua yang terjadi itu Allah ridhoi, tapi semua yang Allah perintahkan itu pasti Allah ridhoi. Maka di dunia ini akan ada yang Allah kehendaki dan ridhoi, akan ada yang Allah kehendaki tapi tidak diridhoi, ada yang tidak dihendaki tapi diridhoi, apa yang tidak dihendaki dan tidak diridhoi. Nah, ini penjelasannya. Dan penjelasan kayak gini nggak ada di kitab tasawuf, nggak ada. Adanya di kitab akidah. Makanya orang kalau ngaji tasawuf saja tidak akan bisa verifikasi hal ini, karena mereka nggak punya informasi tentang akidah. Makanya beliau bilang tasawuf yang jujur itu harus sesuai dengan ridha Allah, yaitu lewat ngaji kitab akidah. Lanjut, kaidah yang kelima. Masih ada waktu. Pripun? Keempat, contoh dari ini. Oh, kaidah yang keempat. Yang keempat bunyinya tasawuf yang jujur adalah sesuai ridha Allah. Pun, yang kelima, tasawuf adalah derajat ihsan. Tasawuf adalah derajat ihsan. Jadi kaidah kelima ini beliau ingin mengemukakan dalil. Kalian kalau tanya dalilnya tasawuf itu apa sih? Maka dalilnya adalah hadis Jibril. Waktu Jibril nyamar jadi sahabat sing ganteng, terus pura-pura tanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan." Terus jawabannya Nabi SAW tentang apa itu ihsan. Ihsan itu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, atau kalau kamu tidak bisa melihatnya, yakin pasti Allah melihatmu. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Melihat Allah. Bisa enggak orang itu melihat Allah? Ini lagi-lagi ini pembahasan akidah, bukan tasawuf. Kalau tasawuf adalah merasa dilihat Allah. Tapi untuk melihat Allah itu pembahasan akidah. Bisa enggak orang beriman melihat Allah di dunia? Kata para ulama nggak bisa, nggak mungkin bisa. Para nabi saja nggak kuat, ya nggak. Di cerita-ceritanya kan ada yang maksa untuk melihat sampai kemudian akhirnya pingsan, gunung saja hancur, apalagi manusia yang sekecil itu. Tapi kalau di akhirat, yakin akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kalimat ini membuktikan bahwa orang-orang beriman besok di surga nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah min fadlih. Semoga kita semua bisa lihat. Amin. Melihat Allah itu enggak bisa. Kalau tidak bisa dilihat, apakah wujudnya Allah itu bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah? Ini lagi-lagi pembahasan akidah dan akan menyentuh kepada filsafat. Mau nggak mau. Makanya semua ilmu dalam syariat kita itu saling berkaitan. Tidak ada dikotomi ilmu dalam syariat kita. Jadi mau nggak mau, kalau sudah ngaji fikih ya harus ngaji akidah juga. Kalau ngaji akidah ya harus ngaji tasawuf juga. Karena semua saling berkaitan. Saya ingin bahas tentang poin ini, yaitu sesuatu yang tidak terlihat, bisakah kita pertanggungjawabkan bahkan dalam titik keilmiahannya?
Maka di sini kita perlu mendasari bahwa apa itu ilmiah. Kenapa isu ini penting saya angkat? Karena hari ini banyak orang yang menganggap bahwa beriman, mengimani Allah itu ada, itu hanya doktrin. Terus pokoknya teko percaya wae. Jare ustate apa jare mboke simani ngono wae. Bener atau enggak? Jenengan perlu tahu bahwa para ulama ahli teolog yang ahli akidah mengatakan bahwa ilmu akidah itu sumber semua ilmu. Kalau dalam ilmu akidah tidak bisa kita pertanggungjawabkan, ada bukti-buktinya, maka semua ilmu tidak bisa kita anggap ilmiah. Dengan kalimat sederhananya, kalau panjenengan atau kalau ada orang yakin, punya keyakinan bahwa ya Allah itu ada atau enggak, itu aku ya ora ngerti aku. Yo ngertine meng lahir gawane Islam ngono wae. Bapak ibu salat ya aku teko melu salat ngono wae. Nah, nanti dia akan tumbuh, kemudian dia akan mikir, ya mbuh ya nek Islam ki bener apa ora ya? Ya nek sampean Kristen ya ora apa-apa ya. Ya aku saiki Islam tapi mbuh engko aku melu Yahudi apa melu ngendis. Enggak tahu, enggak bener-bener yakin. Makanya ternyata dampak dari isu ini adalah orang itu akan jadi plural, menganggap semua agama itu sama. Sampean Islam, sampean Kristen wis ora apa-apa lah, wis beda jeneng tok gitu. Nyembah nek versiku nyembah Allah, nek sampean nyembah Allah, nek sampean nyembah apa, itu beda versi saja tapi semua nanti akan ke surga. Hadza kafir. Pendapat seperti itu bahkan dalam kitab fikih, contohnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab Fatwa Haditsiyah, beliau berfatwa bahwa orang yang punya keyakinan itu kafir. Itu bukan pendapat saya, bukan pendapatnya Salafi Wahabi sing seneng ngafir-ngafir ke orang, bukan. Itu ulama Asy'ari itu, Imam Ibnu Hajar, ulama NU lah gampangnya. Jadi ulama itu bukan keras atau lemah, mereka itu jalan di atas aturannya Allah. Kalau Allah bilang iya iya, kalau enggak ya enggak. Enggak terus dibuat mainan ilmu itu. Saya akan kembali sini. Apa itu ilmiah? Ilmiah itu enggak akan lepas dari 3 poin ini. Satu, dia berupa apa ya? Informasi yang bisa kita terima lewat panca indera. Panca indera ini dalam dunia akademik disebut metode empiris yang bisa direpetisi, bisa observasi, objeknya kelihatan. Pertanyaannya, panca indera, Allah itu bisa nggak kita rasakan wujudnya dengan panca indera? Jawabannya nggak bisa. Makanya ada alternatif kedua, yaitu akal. Akal atau dalam bahasa akademiknya disebut rasional, nalar yang sehat. Apakah Allah itu bisa kita nalar dengan akal sehat kita bahwa keberadaan Allah itu pasti ada? Jawabannya sangat bisa. Saat kita lihat Hevitro, adanya produk ini menunjukkan adanya produsen. Hevitro, wong sing delok Hevitro iki mesti langsung otomatis dalam nalarnya pabrike sapa to iki? Mesti ana pabrike. Lah ndelok iki wae kebayang pabrik. Ndelok spidol segede iki wae ana pabrike. Mosok melihat langit, bumi dan seluruh ciptaan Allah, gunung, laut, sungai, terus kita Allah ada apa enggak ya? Ya enggak tahu gitu loh. Itu kan ya sangat naif. Seperti kita lihat Hevitro, pabrik ono apa ora ya? Ya mbolah. Itu orang bodoh sekali. Cacat logika orang yang seperti itu. Meragukan adanya pencipta itu sungguh sangat kontradiktif dengan akal sehat seorang manusia. Melihat benda ini saja ada pabriknya, masa melihat alam semesta ini tidak ada penciptanya? Lanjut, yang ketiga adalah kabar terpercaya. Selain Allah ada hal-hal yang juga tidak kelihatan, seperti surga dan neraka. Surga dan neraka itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Kenapa kita ngimani?
Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Benar nggak ada itu? Yakin nggak? Ini metode yang ketiga, kabar yang terpercaya. Saat kita membenarkan Allah itu sang pencipta, maka kita kemudian akan jatuh ke langkah berikutnya, yaitu akan membenarkan bahwa Allah itu mengirim utusan, Rasul. Rasul yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Konsekuensi saat kita membenarkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, semua yang dikatakan adalah benar. Ini argumentasi yang tidak saya landasi Quran. Kalau panjenengan orang Islam tak sebutkan ayat Qurannya mesti percaya. Tapi ini orang ateis, kan Quran kan Quranmu, itu Quranku, aku ora percaya gitu loh. Makanya argumentasinya saya landasi dengan hal-hal yang mendasar. Dengan argumentasi yang memaksa akal itu harus membenarkannya. Kalau kita percaya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, pasti yang dikatakan benar, wong jenenge utusan Allah kok. Kalau di Quran kan gampang, tinggal nyebut ayat wa ma yantiqu anil hawa. Tapi itu untuk orang beriman. Ya kalau yang nggak beriman ya harus diajak ngobrol dulu sampai puas. Termasuk yang dikabarkan adalah surga dan neraka. Maka orang itu saat meyakini benar nggak orang beriman itu pasti masuk surga, jawabannya ya kudu temenan yakin. Saya yakin betul surga itu ada karena saya tahu dari kabar terpercaya. Siapa itu Nabi Muhammad SAW? Siapa dia? Dia utusan Allah. Siapa Allah? Allah itulah pencipta langit dan bumi ini. Makanya orang beriman itu harus yakin seperti itu loh. Itu yang kemudian kita katakan akidah itu tidak boleh spekulasi. Koyoke jarini. Nah itu kan nggak boleh. Karena semua yang dilandaskan dalam ilmu akidah itu sifatnya pasti. Pasti itu maksudnya ada buktinya. Baik bukti yang bisa kita lihat lewat panca indera, atau bukti yang bisa kita nalar secara rasional, atau bukti yang dibawa oleh kabar orang yang terpercaya. Ini dikaji dalam kitab-kitab usul fikih. Lah kembali ke tadi, kaidah yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah derajat ihsan. Ihsan itu saat kita beribadah kepada Allah merasa seperti melihat. Karena versi akidahnya Allah tidak bisa dilihat. Tapi yakinlah ya saat kita tidak bisa melihat, Allah pasti melihat kita. Itu muraqabah. Waktu Jibril datang dalam menyerupai seorang sahabat, kemudian bertanya iman, Islam, ihsan dan juga tanda-tanda kiamat. Di situ dipaparkan tentang rukun, sehingga para ulama ngambil kesimpulan tentang rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, dan juga rukun ihsan. Berapa rukun ihsan? Kalau nggak 1, 2. 1 perkara ikhlas, 2 perkara ngamal. Ikhlas itu perkara keadaan hati, amal itu carane agar terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang terakhir, karena sudah waktunya kita pamitan ya. Kaidah yang ke-6 ini, maksudnya terakhir kita bahas malam ini adalah asal kata tasawuf dan hubungan maknanya. Saya akan bacakan teks yang ditulis oleh Imam Ahmad Az-Zarruq rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kaidah yang ke-6, al-istilahu li syai'in mimma yadullu ala makna wa yusy'iru bihaqiqatihi wa yunasibu maudu'ahu. Asal kata itu biasanya mencerminkan makna yang dibawa. Misalkan tadi kita bicara soal beberapa istilah. Misalkan filsafat manunggaling kawula Gusti. Yaitu manunggaling artinya satu, kawulo artinya saya, Gusti artinya Allah, saya dan Allah bersatu. Itu mengandung makna. Tapi kalau ditafsirkan Allah itu menjelma ke tubuh manusia, para ulama ahli sunnah sepakat ini kafir. Sehingga para wali songo kemudian mentafsirkannya dengan kalimat la ilaha illallah. Manusia ngikut aturan Allah, manusia bersatu dengan Allah artinya bersatu manut dengan perintahnya Allah. Jadi makna dalam bahasa Arab
kata-katanya juga mengandung hal yang serupa. Setiap kata mengandung makna. Qala wa yu'ayyinu maddulahu min ghairi lubsin wala ikhlalin biqaidatin syar'iyyatin wala urfiyatin wala raf'i mawdu'in asliyin wala urfi wala mu'aradata far'i hukmiyyin wala munaqadati wajhin hukmi ma'ayara bi lafdhihi wa tahqiqi dhabtihi wala wajhali inkar. Wasmu tasawuf, adapun kalimat kata tasawuf ini li'annahu arabi, karena dia bahasa Arab, mafhumun tarkib, maka bisa dipahami ghairi muhimin wala multabisin wala mubhamin. Bal istiqaquhu musyirun bi ma'nahu kal fiqhi kal ahkam wal amal thayyib lazimun. Di kaidah yang keenam ini beliau hanya menegaskan bahwa tasawuf itu mengandung makna sesuai dengan bahasa Arabnya. Di kaidah yang ketujuh beliau merinci makna itu menjadi 5. Yang pertama saya singgung saja, minas sufati li annahu ma'allahi kasufati al matruhati la tadbira lahu. Suf itu artinya kain wol. Jadi tasawuf itu seperti kain yang masih putih bersih, karena dia di hadapan Allah itu tidak punya pengaruh apapun. Atau dalam bahasa lainnya disebut causa prima. Allah itu penyebab utama. Makhluk ini hanya akibat semuanya. Makanya saat makhluk itu memandang alam semesta, dia akan selalu mengingat Allah. La ilaha illallah artinya la maujuda bihaqqin illallah. Enggak ada satu makhluk di dunia ini kecuali pasti makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya berhenti di sini. Kalau ada kesempatan rezeki lagi, kita lanjutin kaidah yang akan dilanjutkan oleh Imam Ahmad Az-Zarruq di kitabnya Qawaid. Berikutnya beliau akan memaparkan makna tasawuf itu satu persatu. Karena dia ada 5, mau saya singgung terlalu lama khawatirnya, jadi saya cukupkan. Nah, nanti kalau ketemu lagi maka akan kita lanjutkan makna dari 5 yang beliau sebutkan di kitabnya ini. Kesimpulannya berarti dari semua kaidah yang kita sebutkan adalah bagaimana ternyata ilmu tasawuf ini itu sudah dibakukan oleh para ulama dalam sebuah disiplin ilmu dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bahkan salah satu ciri khas ilmu tasawuf itu tidak akan keluar dari koridor akidah dan fikih yang diakui oleh para ulama. Dan ini merupakan bentuk perlawanan daripada penyimpangan yang terjadi di zaman beliau. Karena dari abad keempat bahkan itu sudah jadi penyimpangan. Orang yang ngaku-ngaku tasawuf ning orang ngerti akidah. Orang sing ngaku-ngaku tasawuf tapi nggak mau belajar fikih. Gampangnya ngaku ahli makrifat hakikat tapi ora tahu sholat. Itu penyimpangan dan pasti sesatnya. Makanya beliau tulis kaidah ini untuk mengemukakan argumen bahwa ilmu tasawuf itu ilmu yang mulia. Bahkan sudah diamalkan oleh para sahabat dan sumbernya jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga judul kajian kita tambahkan ahlu sunnahnya. Kaidah tasawuf ahli sunnah. Itu cuma tambahan karena terpaksa nama tasawuf itu sudah tercemar dari zaman dulu hingga zaman kita. Wallahu taala alam wa ilmuhu ahkamu atam. Semoga bermanfaat. Kalau ada baiknya itu datang dari ini perkataan para ulama yang saya jelaskan itu juga semuanya tertulis dalam kitab literasi para ulama. Bukan saya buat-buat sendiri. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, menjaga amal ibadah kita agar bisa tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awalnya kita makrifat, terus sampai kepada ma'iyah, baru sampai ke yang ketiga yaitu ma'unah. Ini 3 fase. Makrifat itu belajar mengenal Allah, datang ke majelis taklim, diskusi dengan orang-orang sekitar kita. Sebenarnya Allah itu nyuruh kita apa gitu loh. Ma'rifatullah. Setelah makrifat yang kedua adalah ma'iyah. Kita akan selalu merasa diawasi Allah. Melihat ini ciptaan Allah, Allah selalu mengawasi kita. Ini selalu bersama. Sehingga tindak tanduk kita cenderung istiqomah. Selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Baru level yang ketiga adalah mendapatkan ma'unah pertolongan. Pertolongan yang paling
ketoro itu adalah saat kita berdoa dan Allah kabulkan. Berdoanya itu kepada siapa? Panjenengan gak usah datang ke orang pinter, gak usah ke tempat kiai, gak usah ke dukun apalagi. Orang yang paling doanya diterima Allah Subhanahu wa taala buat kita adalah orang tua kita, ibu. Dalam filsafat Jawa ini diajarkan dalam ajaran dulur papat limo pancer. Dulur papat itu kakang kawah, di hari-hari ketih, puser, sama limo pancer itu bayi yang lahir itu. Tirakat yang seharusnya dilakukan seorang anak saat tahu bahwa ibunya itu melahirkan susah payah, bahkan saat melahirkan itu mempertaruhkan hidupnya, adalah tirakat birrul waliden, bakti sama orang tua. Dalam budaya Jawa mereka abadikan dalam tembang yang berjudul Marmati. Marmati itu samar mati. Wong tua pas ngelahirke anak itu samar mati. Makanya anak itu kalau pengen uripe barokah, lancar, nggak ada masalah, rasah teko nang wong pinter. Nggak usah datang ke kiai, nggak usah nang dukun. Datang itu mbokmu, datang ke orang tua. Kalau masih ada alhamdulillah, kalau nggak ada bantu doa, kirim pahala, sambung dengan keluarga, kerabat dan teman-teman. Itu bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Nggih, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa terus amal soleh, mudahkan kita untuk meninggalkan maksiat-maksiatnya. Allah mudahkan kita untuk memenuhi hajat-hajat kita di dunia ini agar menjadi bekal nanti sampai kita kampung akhirat kelak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atik. Allahumma a'inna ala tarki ma'siyatik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana irfa' 'anna al-waba'a wal bala'a waz zalazila wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassah wa min sa'iri biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau ada orang yang ngaku sebagai sufi tapi dia tidak ikut salah satu mazhab akidah, ya pasti akan keliru. Tidak ikut salah satu mazhab fikih, pasti dia akan tersesat.